Kenapa tidak disadari? Karena kita mengizinkan diri kita dibawa ke masa depan yang ilusi, yang tidak pasti. Dan kita mengabaikan semua kemewahan yang ada saat ini. Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya sekarang. Makanya saya kasih tahu. Kalau ingin bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, hidupkan dulu furqan dalam diri kita. Ini ciri manusia yang belum kiamat. Barangkali ada di sini. Tidak pernah bisa duduk dengan tenang. Banyak uang, bingung. Komo, tuh buka duit. Betul nggak? Rumah mewah, bingung. Merasa ada yang kosong. Apalagi kalau rumahnya tidak mewah. Nah, orang yang seperti ini, Bapak Ibu, saya kasih tahu. Dia akan mengalami kehancuran. Karena semua ini adalah ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini harus mengalami kehancuran. Ini yang 8 ini semua sumbernya sama. Karena ketika tidak ada tubuh, ruh ini tidak mengalami sedih. Makanya ruh itu ingin mengalami sedih, ingin mengalami senang, ingin mengalami sakit. Dan semua rasa-rasa yang dialami di tubuh ini, sebetulnya semua itu adalah kemewahan. Dan hanya akan terjadi ketika ada tubuh. Masih mau mencari kemewahan yang lain di luar tubuh? Karena otak kita sudah tidak sadar. Ketika ada orang yang menceritakan, oh nanti, kemewahan kita nanti. Ting di mana? Sehingga kemewahan yang sekarang kita miliki ini nyaris terabaikan. Karena kita mengizinkan diri kita dibawa ke masa depan yang ilusi. Bapak Ibu. Ya. Coba, sederhana aja. Kita makan. Kok bisa ya kita merasakan ini terlalu asin. Ini kurang asin. Ini terlalu manis. Ini kurang manis. Ini terlalu pahit. Hebat tubuh. Mewah nggak? Mewah. Bisa merasakan sejuknya air ketika air menyentuh tangan kita. Mewah nggak Bapak Ibu? Tapi disadari nggak kemewahan itu? Kenapa tidak disadari? Karena kita mengizinkan diri kita dibawa ke masa depan yang ilusi, yang tidak pasti. Dan kita mengabaikan semua kemewahan yang ada saat ini. Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya sekarang mewah? Ya Allah. Karena punya tubuh. Bisa melihat saya ganteng, mewah nggak? Ya rek. Kusade disebut ganteng itu lain kusorangan. Batu rumah cantang tuh. Betul nggak? Jadi bisa tertawa mewah nggak Bapak Ibu? Aduh. Tertawa dari hati dan kesadaran. Lebih suci daripada kalian melaksanakan sholat karena takut pada neraka. Lebih suci itu. Kata siapa tertawa haram? Belum mengerti itu, belum mengerti. Belum mengerti dia itu. Makanya lo bapak nyakitan sebut gitu. Jadi bumi ini akan bertransisi dari satu keseimbangan menuju keseimbangan baru. Alam semesta memiliki hukum, namanya hukum ketidakpastian. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk sesuatu yang tidak pasti. Makanya, hampir tidak ada orang-orang yang melanggengkan jabatan datang ke saya. Gak ada. Assalamualaikum. Bapak siapa? Saya pejabat. Rek nawan gak dia? Tolong dibantu. Gimana caranya saya supaya terus di jabatan itu? Paling sama saya dikasih tahu. Pak, hidup itu berubah. Karena perubahan itu hukum hidup. Semua akan berubah dan berakhir. Jadi siap-siap aja Bapak besok tidak menjabat lagi. Ya, gitu. Makanya nggak datang lagi. Yang suka nawar-nawarin, melanggengkan jabatan. Pak yuk, gitu teh. So, praktek. Nah, gimung, atuh. Tiga lalur. Kalau ada yang menawarkan, saya bisa menjamin Anda bisa jadi gubernur 10 periode. Ngagimung tak? Betul nggak? Itu sudah melanggar hukum alam.
Alam semesta sendiri menganut prinsip yang namanya ketidakpastian. Siapkan diri kita untuk sesuatu yang tidak pasti itu. Daripada kita di zona nyaman, memaksa diri untuk bertahan di tempat yang kita sebut kenyamanan. Padahal perubahan pasti terjadi. Clear sampai sini? Ada nggak yang mudah terus? Nggak ada. Betul nggak? Kau mau lupa pikiran mah? Gancang kolot nanti. Mereka yang sudah mengalami kiamat, perhatikan saya, yang sudah bangkit, bangkit apa? Bangkitnya kesadaran. Sudah hancur, hancurnya apa? Hancurnya ketidaksadaran, maka dia akan menjadi sesuatu yang penting di bumi ini. Hidupnya membumi. Kenapa? Karena hidupnya di sini, saat ini, sekarang. Yang dia pikirkan, bagaimana saya bisa berarti bagi makhluk yang lain. Kenapa? Begitu seseorang sudah terbangkitkan kesadarannya, dia akan kembali ke sifat alaminya. Maka dia tahu misi Tuhan bagi dirinya. Dia tahu visi Tuhan bagi dirinya. Dan saya datang ke semesta ini adalah untuk melakukan kebaikan secara alami. Bukan karena aturan, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi semata-mata karena saya datang ke dunia diutus oleh sumber cinta. Maka saya datang ke dunia ini adalah untuk membawa cinta itu. Bapak Ibu, Amerika tidak mau mengakhiri perang karena merasa negara paling kuat. Iran tidak mau mengakhiri perang karena merasa negara yang kuat. Israel tidak mau mengakhiri perang karena masing-masing merasa dirinya masih kuat. Gak apa-apa. Nanti juga habis. Udah rata semua, hancur semua, bangkit nanti kesadaran. Kena anta pecan apa rasanya? Nah, riput-riput yang pakai di pikiran. Terus kalian bikin grup WA menyerukan kepada Amerika supaya berhenti perang. Memang kamu siapa? Nanti luan deh WA nage. Kita masuk ke aneh-aneh ya. Perhatikan saya. Selama belum hancur egonya, maka dia akan terus-menerus dikendalikan oleh ego. Begitu sudah hancur egonya, kebangkitan muncul. Jadi itu sebenarnya adalah proses menuju keseimbangan baru. Ya. Tiba-tiba kan sekarang ini begitu ada perang muncul pengamat ini, pengamat itu. Asararane. Ngalaman hente ngan cicing di imah beri komentar kayak yang bener. Aduh, makanya sebetulnya manusia itu kalau saya perhatikan bukan mencari kebenaran, manusia itu mencari jawaban yang memuaskan ego sebetulnya. Makanya tipis tuh, ada orang yang katanya mencari kebenaran, yang kebenaran harus dicari, yang ada itu hanya mencari jawaban yang memuaskan ego. Makanya ketemu guru yang bisa memuaskan egonya, disanjung-sanjung gurunya. Besok-besok tidak memuaskan egonya, dicaci maki gurunya, cari guru baru. Begitu dapat memuaskan ego lagi, sanjung-sanjung. Itu terus ya teman. Betul nggak? Itu hanya berganti topeng dari topeng lama ke topeng baru. Tidak ada kesadaran. Tipis Bapak Ibu, tipis sekali. Ya, tipis sekali. Makanya saya kasih tahu, kalau ingin bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, hidupkan dulu furqon dalam diri kita. Furqon itu. Furqonnya apa? Furqon itu adalah kitab sejati yang ada dalam diri kita. Hidupkan dulu itu. Baik. Saya akan menjelaskan dulu sedikit nih. Ini ciri manusia yang belum kiamat. Barangkali ada di sini. Tidak pernah bisa duduk dengan tenang. Banyak uang, bingung. Komo, tuh buka duit. Betul nggak? Rumah mewah, bingung. Merasa ada yang kosong. Apalagi kalau rumahnya tidak mewah. Jabatan tinggi, bingung. Apalagi jadi rakyat, dia mah tidak siap. Tidak pernah bisa duduk dengan tenang. Itu cirinya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ya. Tindakannya selalu tergesa-gesa. Tidak bisa hadir di sini saat ini sekarang menikmati kehidupan. Gak bisa.
Selalu ingin yang paling cepat. Selalu ingin yang paling duluan sampai. Ini ciri orang yang belum kiamat. Belum bangkit kesadaran. Dalam kondisi apapun, mengeluh. Hujan, salah. Panas, salah. Angin diam, salah. Angin kencang, salah. Oh, benar kesehatan. Dalam kondisi apapun selalu mengeluh dan menyalahkan. Gampang menyesali keadaan. Apapun yang terjadi disesali. Bisnis mencapai hasil tidak sesuai ekspektasi disesali, apalagi kalau gagal. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Kenapa saya menjelaskan ini? Ya, supaya Bapak Ibu tahu. Nanti terakhir saya simpulkan, sebenarnya siapa ini? Jadi dalam kondisi apapun selalu mengeluh, selalu menyalahkan. Ya. Kebiasaannya itu selalu protes. Protes. Dan orang yang protes itu, mereka selalu ingin pihak lain berubah. Padahal perubahan itu sudah jelas, hanya bisa dimulai kalau dari diri kita sendiri berubah. Ingin selalu diakui, ingin selalu dibenarkan, baik pendapatnya maupun pemahamannya. Ingin selalu dipuji perilakunya. Selalu menunjukkan kekecewaan pada setiap kondisi. Menunjukkan kesombongan dan keistimewaan pada setiap kondisi. Itu ciri-ciri orang yang belum kiamat. Nah, orang yang seperti ini, Bapak Ibu, saya kasih tahu, dia akan mengalami kehancuran karena semua ini adalah ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini harus mengalami kehancuran. Ini yang 8 ini semua sumbernya sama, yaitu ego yang disebut dengan diri palsu. Oke, saya tidak menuduh Bapak Ibu punya yang 8 ini, enggak beda maksudnya. Ayo kita mulai sekarang. Kita akan masuk pada Quran surat Al-Qiyamah. Ayat pertama. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kebangkitan. Oleh karena itu saya terjemahkan supaya kata kiamat ini memiliki makna yang berbeda. Karena selama ini kalau dengar kata kiamat, langsung yang terpikir adalah kehancuran. Jadi kiamat apa? Kebangkitan. Bagus nggak kebangkitan? Bagus. Kapan kebangkitan itu akan terjadi? Ketika sudah mengalami kehancuran, ketidaksadaran. Bagus nggak ketidaksadaran dihancurkan? Bagus nggak kebodohan dihancurkan? Bagus. Bagaimana kita mengalami kebangkitan kalau yang lama belum dihancurkan? Karena kebangkitan itu menuju sesuatu yang baru. Berarti yang lama harus dihancurkan. Paradigma lama harus dihancurkan. Hancurkan kalau itu tidak produktif lagi. Ajaran-ajaran lama yang kita agem, kalau itu sudah tidak menolong kita lagi, hancurkan. Apalagi itu cuma kebohongan yang diulang-ulang. Clear sampai sini? Nah, maka Tuhan bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Maka Tuhan bersumpah, hari kebangkitan ini dibutuhkan oleh semua manusia. Dan pada akhirnya kita harus kembali kepada diri sejati kita. Harus kembali kepada asal muasal diri kita. Harus kembali kepada kesadaran murni kita. Dan akan dipaksa oleh semesta dengan caranya sendiri agar kita mengalami kebangkitan ini. Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengalami kehancuran ekonomi? Ada. Saya tahu orangnya satu-satu. Ada yang mengalami kehancuran dalam kehidupan rumah tangga? Ada. Ada yang mengalami kehancuran dalam posisi jabatan misalkan di kantor? Ada. Gak apa-apa itu. Memang itu harus dihancurkan. Dan rata-rata orang itu baru akan belajar kesadaran setelah semua yang dibangga-banggakan, yang dibangun oleh egonya semuanya sudah hancur. Betul?
Bagus Bapak Ibu sudah di sini. Ya. Berarti kan sudah hancur kan? Sudah, saya tahu, ya. Makanya sekarang ini kan sebetulnya kita ini pencarian atau pelarian? Hah? Oh, pencarian ya. Alhamdulillah ya. Bukan pelarian dari kehancuran. Oh, alhamdulillah berarti ya. Jadi kalau kehancuran itu membuat kita tersadar, maka kita akan melakukan pencarian. Pencarian yang saya maksud adalah mencari jalan baru. Awas ya, pencarian dan pelarian itu tipis. Makanya ada yang datang sama saya. Ayah, saya mau belajar ilmu mengenal jati diri. Bagus. Kenapa? Cerita tentang kehancuran. Saya sekarang ekonomi bangkrut. Istri pergi. Anak-anak tidak sayang lagi sama saya. Rumah ambil bank. Saya juga sakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Segala penyakit ayah. Saya bilang, kamu pulang aja dulu. Gak usah belajar ilmu ma'rifat. Karena nanti kamu akan tambah jadi ma'repot. Bayangkan orang ini. Dia sebenarnya sedang melakukan pelarian. Tetapi dibungkus dengan kain kehormatan, namanya pencarian. Seolah-olah dia sudah sadar. Padahal dia masih digerakkan oleh ego. Sebenarnya dia itu berharap nih. Seolah-olah kalau sudah kenal sama Allah, lebih gampang rayunya. Kan sebetulnya begitu. Dan dia bisa keluar dari situasi ini, menuju situasi baru. Sebetulnya dia ingin keluar dari situasi yang tidak diinginkan, menuju situasi yang diinginkan dengan menggandeng kata-kata makrifat. Dan orang yang kayak gini, perhatikan, perjalanan spiritualnya tidak akan pernah beres. Kalau kita memang sudah mengalami kehancuran, dan kita sadar, sudah bisa mengambil pesan, kehancuran saya, gara-gara ketidaksadaran saya. Dan kemudian belajar melakukan pencarian karena ingin menjadi sadar, itu baru keren. Ini saya ingatkan pada semuanya. Karena banyak yang gagal belajar dengan saya karena saya tidak bisa memenuhi ekspektasi dia. Karena apa? Didorong oleh niat yang keliru. Ya, dia bukan melakukan pencarian, tapi dia melakukan pelarian. Tipis, Bapak Ibu. Dan orang yang kayak gini tidak akan mengalami kebangkitan kesadaran. Dia tetap tidak sadar. Karena dia tidak bisa mengambil pesan bahwa sebetulnya kehancuran dia berasal dari ketidaksadaran. Jadi sebetulnya harusnya dia perbaiki ketidaksadarannya. Maka dia akan berada di kehidupan yang baru. Clear sampai sini Bapak Ibu? Tipis? Sangat tipis. Tapi saya jelaskan, saya kasih contoh. Oke, lanjut. Wala uqsimu binafsil lawama. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Sebetulnya nafs di sini adalah diri. Diri yang mana yang suka menyesali? Itulah diri palsu. Itulah ego. Dan aku bersumpah dengan ego sebetulnya. Aku bersumpah dengan diri palsu. Dan penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Ada nggak yang penyesalan datangnya duluan? Ada. Contoh, saya menyesal. Datang duluan. Kalian belum ada. Tuh duluan kan? Betul nggak? Itu. Hanya itu yang menyesal duluan. Kalian tadi datang ke sini keduluan. Saya menyesal datang duluan. Ternyata yang lain belum ada. Nah itu hanya penyesalan itu yang duluan. Ya. Aku bersumpah demi jiwa yang menyesali. Perhatikan saya. Penyesalan itu selalu terjadi di akhir. Lihat saya Bapak Ibu. Semua keputusan yang diambil dari rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang marah, usahakan jangan mengambil keputusan apa-apa. Ini kebanyakan suami istri lagi berantem sampai di puncaknya kemarahan. Lalu mengambil keputusan, pokoknya kita cerai. Hati-hati. Pasti akan berakhir dengan rasa malu. Itulah pentingnya kita belajar untuk menjadikan tubuh ini sebagai rumah bagi kesadaran, bukan rumah bagi ego.
Lanjut ya, ayat yang ketiga. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ini kan lompat. Lompat kan? Coba. Dengerin ya. Aku bersumpah demi hari kebangkitan. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Ini sumpahnya Allah. Nah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Lompat kan? Ada lompatan. Sebentar, saya akan bantu untuk memahaminya. Tapi tuntaskan sampai ayat yang keempat. Bahkan sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Oke, perhatikan saya. Jadi ada dua kata di sini, ada dua kalimat yang penting untuk direnungkan. Pertama, Allah mengatakan akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Yang kedua, Allah mengatakan kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ini apa sebetulnya? Cerita apa? Bukankah ini adalah cerita siklus kehidupan? Betul nggak? Nih, perhatikan saya. Kita semua ini masih dikendalikan oleh ego. Di kehidupan yang sekarang, kita belum mengalami kebangkitan kesadaran. Hebatnya Allah, cinta kasihnya. Kemudian kita habis usianya di sini. Kemudian kita mati. Berarti kita mati dalam keadaan penuh penyesalan. Dan belum mengalami kebangkitan kesadaran. Ada gak yang mati kayak gitu? Banyak. Apakah kalau kematian itu adalah satu-satunya kematian? Kalau menggunakan paradigma lama kita, berarti dia nanti di posyandu. Timbangan keburukannya banyak. Berarti masuk apa? Masuk neraka. Disiksa di neraka. Sama Allah. Allah macam apa? Dendaman amat. Tapi ketika Allah mengumpulkan kembali tulang belulangnya, dibentuk lagi jari jemarinya, berarti si jiwa yang menyesali ini, yang belum bangkit ini, akan dilanjutkan untuk melalui proses belajar selanjutnya. Dia akan dikemanakan? Ditiupkan kembali ke tubuh baru. Untuk apa? Melanjutkan perjalanan. Hebat nggak Allah? Cinta kasih Allah bukan itu? Bayangkan. Selama ini kan keliru kita memahami ayat ini. Mungkin Bapak Ibu baru hari ini dengar Quran surat Al-Qiyamah ya? Baru hari ini kan? Iya. Gak ada yang berani baca surat Al-Qiyamah? Ada gak yang syukuran baca surat Al-Qiyamah? Pasti Ar-Rahman. Betul gak? Barjang tengah arti. Daripada judulnya Ar-Rahman Sugan, Sugan. Betul gak? Gak ada yang syukuran baca Quran surat Al-Qiyamah. Sararieun teuing. Betul gak? Karena kiamat itu sieun, takut. Padahal ayatnya jelas. Bapak Ibu perhatikan saya. Mungkin kita belum selesai di satu kehidupan ini. Kita belum bangkit kesadaran kita. Betul? Masih banyak penyesalan. Betul? Karena kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita. Tapi Allah bilang akan dikumpulkan lagi tulang belulangnya. Bahkan dibentuk lagi jari jemarinya yang baru. Kan ini sebenarnya isyarat bahwa kehidupan akan terus berlanjut. Dan kesadaran terakhir saat seseorang mati akan menjadi kesadaran awal saat dia dibangkitkan kembali. Perhatikan, anak dilahirkan di waktu yang sama. Perangainya sudah berbeda. Betul? Coba, anak sama-sama 1 tahun. Yang ini kelihatan lebih kalem. Ini cengeng. Ini kurang sabar. Ini gampang marah. Ini perangainya sudah beda-beda. Padahal dia lahir di waktu yang sama. Itu artinya kelahiran saat itu bukan titik nol. Dia berangkat dari titik yang berbeda. Itu kan fakta. Masa masih diingkari? Mau diingkari oleh kita? Lanjut. Oke. Udah terasa ayat ini? Kalau baca sendiri kira-kira bakal ngerti? Yakin. Paling juga. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah. Paling juga begitu.
Kajen si nama, betul nggak? Lanjut kalau gitu. Oke. Ayat yang ke-6. Ini ada Bapak Ibu, tidak semua saya, ini karena waktu kita terbatas. Jadi ada bagian-bagian yang diloncat, yang pengulangan tidak saya jelaskan. Langsung ayat yang ke-6. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Kapan hari kebangkitan itu? Kapan? Kapan? Sekarang aja kalian itu. Ya dijawabnya sama Allah. Faiza bariko basoru. Ketika mata terbelalak. Tahu terbelalak? Kita terbelalak. Perlu dipraktekan, bisa tengarti. Paham ya? Ketika mata terbelalak. Terbelalak itu artinya terbuka dengan selebar-lebarnya. Oh, ternyata saya ini bukan makhluk bumi yang sedang menuju langit. Saya ini makhluk langit yang dikaryakan di bumi. Oh, ternyata saya ini bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Oh, ternyata saya ini makhluk cahaya yang dikaryakan di bumi. Oh, ternyata saya ini tidak perlu mencari Tuhan. Tuhan sudah bersama dengan saya. Tujuan saya bukan Tuhan. Tujuan saya adalah bagaimana keberadaan Tuhan dalam diri saya disadari. Sehingga saya hidup membawa sifat-sifat Tuhan. Terbelalak tuh. Terbelalak tuh. Jadi terbelalak itu adalah titik awal di mana kesadaran kita baru mulai bangun. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini ya. Yang pernah pesantren, yang pernah belajar di sana, di sini. Silakan baca ayat ini. Ini kan jelas. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kapan hari kiamat itu terjadi? Tidak ada. Ketika bumi dihancurkan, nggak ada. Dalam Quran dikatakan, Faiza barikol basor. Ketika matamu terbelalak. Berarti ini sangat banyak sebetulnya layer-layer maknanya. Ketika mata terbelalak artinya ketika kamu tersadar. Dulu ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, kita beri judul musibah. Ketika disukai kita beri judul berkah. Dulu kan kita menganggap seolah-olah musibah dan berkah itu dari Tuhan. Betul? Setelah mata terbelalak, oh ternyata yang ngasih judul ini musibah saya. Karena tidak disukai kehadirannya. Yang ngasih judul ini berkah juga saya. Karena disukai kehadirannya. Oh ternyata yang ngasih judul bukan Allah. Ternyata semua kejadian di semesta ini tanpa judul. Saya yang memberi judul. Yang memberi judul ini benar, saya. Menurut penilaian pikiran saya. Yang memberi judul ini salah, saya. Menurut pikiran saya. Ternyata di luar itu tidak ada benar salah. Karena semuanya adalah netral adanya. Menjadi benar salah karena dinilai oleh pikiran saya sendiri. Oh ternyata yang salah bukan suami saya. Yang salah bukan pasangan saya. Karena saya menilai dia salah. Ternyata kebodohan saya sendiri. Karena saya ingin pasangan saya seperti yang ada di standar ego saya. Terbelalak tuh. Terbelalak nih sekarang juga ya. Terbelalak. Oh iya ya. Sok atuh bolotot sadayana. Jadi terbelalak tuh bolotot ya bahasa Inggrisnya mah. Paham ya sampai sini? Jadi ternyata kiamat itu ketika mata terbelalak. Kemudian dijelaskan yang kedua, wa khosafal qamaru. Dan apabila bulan telah kehilangan cahayanya. Pasti Bapak Ibu bingung baca ayat ini. Sekarang lihat saya semuanya. Jadi kiamat itu terjadi kapan? Satu, ketika mata terbelalak. Saat dimana kita tersadar. Saat dimana ketidaksadaran kita hancur sehancur-hancurnya. Nah, kehancuran dunia, kehancuran rumah tangga dan lain sebagainya, itu hanya buah dari ketidaksadaran itu semua. Kalau sadar, tidak ada kehancuran itu. Yang kedua, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Yuk belajar sedikit astronomi. Bapak Ibu, bulan itu tidak punya cahaya. Bulan itu hanya memantulkan cahaya.
Siapa yang punya cahaya? Matahari. Makanya ada gerhana bulan. Kenapa Burhan mengalami gerhana? Ketika bulan itu tidak bisa menerima cahaya dari matahari karena terhalang oleh bumi. Cuma gitu aja yang namanya gerhana bulan itu. Ya. Mungkin kalau ditanya gerhana bulan itu apa, Bu? Teuing pokoknya nambah poek. Jadi bahasa astronominya ini matahari, ini bulan, nah ini bumi. Nah tepat saat itu bulan ini terhalang oleh bumi. Sehingga sinar matahari tidak sampai ke bulan. Maka bulan tidak bisa memantulkan cahaya. Paham ya? Jadi kapan bulan itu tidak bisa memantulkan cahaya? Ketika dia terhalang. Perhatikan. Kapan manusia tidak bisa memantulkan cahaya ketuhanan? Ketika dia terhalang. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh ketidaksadarannya. Nyambung. Nyambung dengan ayat yang tadi. Enak ya ngaji ya kalau nyambung? Padahal tadi katanya bingung. Betul nggak? Jadi perhatikan. Ketika mata terbuka. Kesadaran terbuka. Kapan kesadaran terbuka? Ketika ketidaksadaran hancur. Wahosapal qamar, apabila bulan telah kehilangan cahayanya. Kapan bulan kehilangan cahayanya? Ketika bulan itu terhalang oleh bumi, tidak bisa menerima cahaya matahari. Lihat saya semua Bapak Ibu. Allah tuh di Quran senang sekali mengumpamakan dirinya itu adalah matahari. Dan kita-kita ini harus jadi bulan yang memantulkan cahayanya Allah. Makanya dia yang sudah bisa memantulkan cahayanya Allah disebut tahaluk bihalakillah. Berahlak seperti ahlaknya Allah. Itulah para nabi, para rasul. Nah siapa orang yang bisa memantulkan cahaya Allah? Yang sadar. Siapa yang tidak memantulkan cahaya Allah? Yang tidak sadar. Jadi di ayat ini bulan telah hilang cahayanya mensimbolkan diri-diri manusia yang sudah tidak bisa lagi memantulkan cahaya ilahi karena terhalang oleh egonya sendiri. Masih nyambung? Oke. Berat tidak? Nah, udah mulai jelas ya? Ya. Makanya Bapak Ibu, saya bukan merendahkan. Banyak yang ngajarin tafsir itu, tafsir ini. Kalau tidak mengalami pengalaman spiritualnya. Nanti itu tafsir itu hanya berdasarkan kemampuan berbahasa Arab. Ditambah lagi pakai ilmu kira-kira. Cuman kata tafsir ini seolah-olah suci. Padahal tafsir itu kan menafsirkan dalam dunia pendidikan. Itu kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Makanya tafsir menjadi beragam. Kalau tidak mengalami. Makanya diikat oleh satu pengalaman. Pengalaman itulah yang namanya nikmat. Maka di Quran dikatakan, aku ikat kamu dengan nikmat ini menjadi saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kan begitu kata Quran. Ya, lanjut. Oke. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Dan matahari dan bulan dikumpulkan. Tadi bulan kehilangan cahayanya. Sekarang matahari dan bulan sudah kumpul. Itulah tanda kebangkitan. Kalau matahari dengan bulan sudah kumpul, artinya Tuhan dan manusia sudah tidak berjarak lagi. Paham? Sumber cahaya dan pemantulnya sudah satu adanya. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Sudah saya bahas kemarin waktu halal bihalal. Bagaimana kita menjadi bukti hidup dari yang Maha Esa. Mau dikumpulkan matahari dan bulan. Nah itulah Bapak Ibu harus mengalami pengalaman ini. Begitu kita sudah mengalami pengalaman ini kayak Ashabul Kahfi itu. Karena Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi ayat 17 mengatakan begini. Ya, Allah mengatakan begini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari akan terbenam menjauhi gua ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada di tempat yang sangat luas dalam gua itu. Jadi gua itu adalah tempat istimewa di dalam diri kita. Yang tiada lain adalah alam semesta besar yang ada di dalam diri kita. Jadi manusia ini Bapak Ibu, seperti satu tetes air laut. Tetapi dalam satu tetes itu, kita bisa menyaksikan samudra.
Bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, ya. Makanya kan Bima memasuki alam semesta yang ada dalam dirinya lewat telinga, lewat lubang telinganya. Makanya dia mendapatkan air suci Kamandalu. Tahu gak cerita ini? Ah, udahlah kalau yang Doraemon we lah. Hese dongeng nu kieu. Hanas didongengkeun. Jadi Bima mendapatkan air suci Kamandalu itu artinya Bima ini ya mendapatkan kembali jati dirinya. Makanya dia memasuki lubang telinganya. Kan ini kalau diceritakan secara nalar biasa, bingung eta Bima badannya gede, asup kana celina. Bingung kan? Nah, tapi kalau yang sudah tahu ilmunya nggak bingung. Paling juga senyum-senyum saja. Oh itu. Makanya di dalam Quran juga ada cerita ini. Yaitu di Quran surat An-Naml. An-Naml itu artinya adalah semut. Semut itu kerjanya memasuki lubang. Siapa semut itu? Semut itu bukan cerita sirem, bukan. Masa Quran cerita semut yang itu? Bukan. Quran itu buat manusia. Semut itu artinya diri kita hakikatnya. Dan kita harus memasuki lubang. Supaya menemukan negeri baru di dalam diri kita. Makanya harus dialami dulu ayatnya. Kalian mah begitu lihat judulnya An-Naml, oh sirem. Gas dan PKD-nya. Betul nggak? Iya. An-Nahl, laba-laba. Udah aja gitu. Kenapa judul-judul Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa binatang? Al-Baqarah, sapi betina. Itu semua simbol Bapak Ibu. Itu semua cerita diri kita sebetulnya. Makanya di Quran surat An-Naml yang paling istimewa, Nabi Sulaiman menemukan kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Tuhan. Di mana? Di dalam dirinya. Kapan beliau menemukan kerajaan Tuhan itu? Ketika beliau dibimbing oleh seseorang yang punya ilmu dari Alkitab. Siapa orang itu? Itu yang disebut dengan guru. Guru yang sejati, guru yang mursyid. Saat itu dibimbing Sulaiman masuk ke dalam gua yang ada dalam dirinya sampai menemukan kerajaan Tuhan yang tanpa batas. Mau Bapak Ibu? Matahari dan bulan dikumpulkan dalam diri Bapak Ibu. Mau? Ya udah, jangan diam aja tuh. Cari cingwai. Cuma mau. Ya. Mulai, ya, mulai, ya. Mulai. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi semua itu adalah perjumpaan sebetulnya. Matahari dan bulan dikumpulkan, luar biasa. Oke? Lanjut. Yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, tidak ada tempat buat lari. Lihat Bapak Ibu. Kan selama ini mau bisa lompat kemana-mana. Oke, nya, lamun dunia dihancurkan. Kan bisa kan ya lompat. Kan dunia teh lega. Betul nggak? Tetapi ayat ini mengatakan saat itu kamu tidak bisa berlari. Itu dialami Nabi Muhammad di Quran surat An-Najm. Saat beliau menyaksikan bintang. Bukan bintang yang di luar. Bintang yang di dalam. Bintang matahari bukan? Kan matahari juga. Matahari sejati. Saat itu beliau mengatakan. Di dalam Quran surat An-Najm dikatakan. Kamu tidak akan bisa melampaui semua itu. Makanya kalau leluhur kami di Tanah Pariangan ini, saking pengalaman itu hebatnya. Lalu dibuatlah lagu Panon Poe di Sasate. Jadi ya sudah tidak bisa lari kemana-mana. Hanya bisa menyaksikan dia sebagaimana dia adanya. Itulah yang disebut dengan tajali. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan itu harus dialami Bapak Ibu. Jangan puas dengerin saya bicara. Karena saya bicara apa yang saya alami. Amit-amit, saya tidak pernah mengajarkan sesuatu yang saya tidak mengalaminya. Makanya saya bertanggung jawab. Setiap perkataan saya bertanggung jawab untuk membuktikannya.
Dan itu bisa bagi mereka yang mau. Ya. Bubui bulan sangrai bentang. Itu cerita apa? Itu cerita leluhur kita ketika sedang mengalami pengalaman meniti ke dalam diri. Sangrai bentang? Sangrai bentang? Banyak gak bintangnya? Banyak. Bahasa Inggrisnya mah baranang. Betul nggak? Iya. Bentang mani baranang. Itu artinya bintangnya banyak. Sampai tidak bisa dihitung. Digambarkan pengalamannya dengan sangrai bentang. Bubui bulan sangrai bentang. Panon poe di sasate. Bukan matahari di sate. Rex kumaha tusuk satena. Itu bahasa leluhur kita tuh sangat tinggi tingkat sastranya. Panon poe di sasate. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Kalau sate, daging, kan ditusuk itu bagian tengahnya. Set. Betul nggak? Artinya, saat itu kita sedang berpandang-pandangan. Sedang ini wajah tu wajhalillati fator samawati wal ar. Di situ tidak ada tempat untuk pergi. Nanti baca ya, surat An-Najm dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Sampai dikatakan di ayat yang ke-16, yang kamu saksikan, itulah tanda Tuhan yang paling besar. Aduh, kasihan ya Bapak Ibu. Yang belum mengalami ini. Cuma dongeng aja. Kan mau ya? Matahari dan bulan dikumpulkan, mau? Pada hari itu manusia berkata, tidak ada tempat buat berlari. Lalu dikatakan, ila rabbika yauma idin al-mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu kamu kembali. Kapan hari itu? Siapa yang menentukan hari itu? Kita sendiri. Saya bisa mengalami kiamat kapan saja saya mau. Yang menentukan waktunya saya sendiri. Karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Kapan saja kita datang, pintu gapuranya selalu terbuka. Gitu. Makanya begitu kita di Merdeka, ya dulu 17 bulan Agustus. Kok 17 ini angkanya hebat ya. 17 rakaat, 17 Ramadan, 17 Agustus. Ada apa sih di balik angka 17? Dan pada saat leluhur kita memproklamirkan kemerdekaan, di mana-mana orang pada bikin gapura. Tahu gapura? Eta cenah anu aya melengkung. Padahal gafura artinya gafur. Gafur itu nama Tuhan dalam Asmaul Husna. Artinya yang maha pengampun. Pintu gapura dibikin di mana-mana. Di seluruh Indonesia. Leluhur kita sedang mengajarkan kepada kita. Pintu ampunan dari Tuhan terbuka buat kalian semua. Kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang merdeka. Sudah merdeka belum? Masih takut tidak kebeli beras? Gak kebeli bensin? Takut bensin mahal? Katanya sudah merdeka atau masih takut? Takut neraka? Takut kiamat? Udah merdeka ini, udah mulai. Makanya harus ketemu rahasia 17 Agustus. 17 Agustus 1945. 17 itu angka keramat. Jadi rakaat sholat. 8 ternyata simbol dari 8 lapisan kesadaran. Kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, masuklah Sidrah Al-Muntaha. Hebat. Diproklamirkan di bulan 8. 1945. 19 itu lambang dari neraka Sakor. Yang pintunya ada 19. Makanya mereka yang sudah merdeka terbebas dari 19 pintu neraka Sakor. 4 itu saraba 4. Sifat
Zat, af'al, dan asma. Tanah, air, api, udara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka 4 ini unsur pembentuk semesta yang luar biasa. 5 itu lambang dari Islam. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Tuh, kita harus mengalami semuanya. 17, 8, 19, 4, 5. Keren banget. Ya, makanya bangsa kita ini harusnya jadi bangsa yang besar. Kalau para pemimpin kita sadar, mereka jadi pemimpin bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk menggunakan wewenangnya untuk memeras rakyat. Dan kita sudah saatnya memerlukan pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu pesan saya. Jadi kampanye. Ila rabbika yauma idin al-mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu kembali. Kita selama ini mengatakan, ini nanti kita kembali kepada Tuhan. Padahal Tuhan bersama kita saat ini. Bersama kita saat ini. Tuhan yang bilang, wa huwa ma'akum. Aku bersama kamu. Masuk akal kalau saya jelaskan seperti ini. Bisa nggak hari ini kita kembali pada Tuhan? Besok? Lusa? Siapa yang menentukan? Tentukan oleh kamu sendiri. Dan selama ini di framing, seolah-olah pertemuan dengan Tuhan itu nanti setelah alam semesta dihancurkan. Dari mana? Ayatnya tidak bicara begitu. Lanjut. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Lihat Bapak Ibu, lihat saya semua. Apakah hari ini Bapak Ibu sadar kalau Bapak Ibu hari ini hidup, sebetulnya Bapak Ibu itu sudah dibangkitkan kembali. Kehidupan Bapak Ibu hari ini bukan kehidupan yang saat ini. Kita sudah berulang kali datang ke sini ribuan kali. Dan sekarang di kehidupan yang sekarang, apakah Bapak Ibu bisa melihat semua yang terjadi? Bisa merasakan semua yang datang dalam kehidupan? Kenapa saya bertemu dengan pasangan ini? Kenapa anak-anak saya yang ini? Kenapa saya kerja di sini? Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa ekonomi saya seperti ini? Kenapa rumah tangga seperti ini? Bisa melihat? Itu yang kalian saksikan saat ini adalah amalanmu yang sudah kamu tanam di masa lalu dan sekarang sedang ditonton oleh dirimu sendiri saat ini. Tolong dibesarkan sedikit volumenya. Paham? Jadi sekarang ini Bapak Ibu sedang melihat video Bapak Ibu? Sedang melihat. Tapi kita selama ini menganggap seolah-olah putaran videonya nanti di sana. Antri satu-satu. Ujang di mana? Di Cililin. Sangaran. Rahman. Sebentar. Pilarianula ku malaikat tapi videona. Poho malaikat dan videona di mana? Begitu rak diputar paeh deui eueuh listrik. Da geus kiamat teh hancur alam semesta. Cek malaikat teh, "Sorry man. Video Rahman mah teu bisa diputar cenah." Kan kita selama ini begitu seolah-olah betul nonton video. Ya Allah. Jadi hayalan agama itu. Padahal sekarang kita sedang nonton video. Perhatikan saya. Bapak Ibu sekarang sedang menonton video kehidupan. Baik yang baik maupun yang buruk sedang ditonton sekarang. Karena pada dasarnya kita ini sekarang sudah mengalami akhirat. Tahu akhirat? Akhirat apa? Hari kemudian. Apakah hari ini hari kemudian? Hari kemudian dari masa lalu. Apakah setahun yang akan datang hari kemudian? Hari kemudian dari yang sudah lewat. Jadi akhirat itu begitu Bapak Ibu. Keun we urang mah teu kebagian di dieu oge. Oke. Akhirat. Teu naon lah di dieu. Pesek oge da engke bakal menang bidadari. Perhatikan saya, ulangi lagi. Hari ini akhirat bukan? Akhirat. Dari kehidupan yang lampau.
Apakah hari ini kehidupan kita lanjutan dari kehidupan yang dulu? Yes. Apakah besok lanjutan dari kehidupan yang hari ini? Yes. Jadi pada dasarnya kita ini sekarang sedang menonton video kita. Nyata videonya? Nyata. Jadi apapun yang ditonton, itulah dirimu. Kenapa kamu menolaknya? Ulangi, apapun yang ditonton, itulah hasil tanamanmu sendiri. Kamu sedang memanen apa yang kamu tanam. Jadi oleh karena itu, semakin menolak, semakin datang berulang-ulang. Oleh karena itu, di ayat yang ini dikatakan, tidak ada tempat buat kamu untuk lari. Kecuali menerima saja. Makanya saya sampaikan, ada yang tanya sama saya tempo hari waktu ngariksa, ayah, hening itu apa? Sederhana, hening itu berhenti menolak. Itu aja hening. Coba, yang membuat hidup kita ini selama ini pusing dan membuat kita menderita, itu karena menolak. Coba Bapak Ibu, dari sekarang, terima pasangan kalian apa adanya. Langsung bening. Tapi kalau kita pakai ego, ini senang, ini nggak senang, ini suka, ini nggak suka. Saat ada yang tidak disukai, langsung diserang. Konflik tidak bisa dihindari. Berantem terus-menerus. Yang ini tersadar, itu sadar. Berantem itu karena dua-duanya tidak sadar. Perang itu karena dua-duanya gak sadar. Mau sadar hiji mah, malah ada perang. Makanya saya tidak berpihak siapapun. Apalagi harus berpihak karena kesamaan agama. Tidak. Tidak ada perang suci. Semua perang itu jahat. Semua perang itu saling mendahului untuk menghancurkan. Dan aneh, kalau hari ini kita bahagia melihat kehancuran orang lain, kita sudah tidak layak disebut manusia, apapun agamanya. Oke? Oke? Bisa dilanjut? Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bukan hanya diberitakan, ditunjukkan. Jadi sekarang Bapak Ibu masih mau menolak apa yang terjadi hari ini? Saya tidak mau suaminya yang ini. Karena dibandingkan dengan suami tetangga. Padahal karmanya memang harus dengan dia. Datanya harus dengan dia. Tidak bisa ditolak. Lihat Bapak Ibu. Semua yang di dalam kehidupannya menolak yang dia tidak suka. Hancur lebur. Ya. Hancur lebur. Dan kalau rumah tangga sudah hancur lebur, siapa yang mau menolong kita? Tuh, yang berakhir nanti penyesalan. Kadung banget. Tuh, tak ngalajur nafsu ngumbar amarah teh. Ya orang mah sholat-sholatnya, bohong terus. Sholat-sholat tidak jujur terus. Mengerikan. Oke, sampai ayat keberapa ini? Sampai ayat 13. Lanjut. Oke. Ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Bahkan manusia menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Beda Bapak Ibu cerita kiamat yang saya jelaskan dengan yang beredar selama ini. Kadang-kadang cerita itu digunakan untuk menakut-nakuti. Ya, seorang pimpinan pondok pesantren takut kehilangan muridnya. Pelajaran yang paling gampang, sing seunan we terus. Betul nggak? Lamun teu taat ka saya, jaga di kiamat maneh. Wah, gitu. Betul nggak? Asup neraka. Gak apa-apa neraka buatan dia. Betul? Bahkan manusia menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini kita ini sedang menjadi saksi atas semua perbuatan kita sendiri. Nah aneh Bapak Ibu mah, nunyeun diri sorangan, betul nggak? Nungonang diri sorangan, ari geus datang, ditolak. Aneh. Makanya kita nggak beres-beres nih. Belajar kehidupan ini nggak beres-beres. Nggak sadar-sadar. Betul nggak? Itu. Terus aja mengulang kejadian yang
sama. Itu pinter-pinter lah. Karunya. Kanyawan CF Yuswa. Makanya kemarin kan sudah dijelaskan. Ketika ada yang berteriak di neraka itu, masih ingat ya? Al-Fatir ayat 37. Betul? Kata Allah, bukankah aku telah memanjangkan masa yang cukup buat kamu untuk berpikir? Kenapa kamu tidak berpikir? Malah dibalikan begitu oleh Allah. Itu. Ya. Kemudian selanjutnya, ya walau alqa ma'adiroh. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Ya pastilah ego mah apapun yang dilakukan pasti punya alasan. Pasti ego. Kenapa ibu sakit hati? Ayah we alasanana. Betul nggak? Iya. Ini ya habis dia nyakitin saya tuh, padahal dia batur wae. Padahal sakit hati itu urusan ibu. Mau dimasukin hati atau tidak kan urusan kamu. Kenapa jadi nyalahkan batur? Kemudian selanjutnya ayat yang ke-20 ini dilompat oleh saya. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu melekat pada dunia dan melupakan hari kemudian. Nah, ingat ya, dunia itu saya sudah jelaskan adalah saat ini. Hari kemudian itu adalah akhirat. Perhatikan saya, banyak orang yang tidak visioner. Artinya menyia-nyiakan saat ini. Nah, inilah bahasa Al-Quran, kamu melekat pada saat ini. Sebetulnya dia menyia-nyiakan saat ini, sehingga dia tidak punya masa depan. Yuk Bapak Ibu, kalau mau berbuat kebaikan apapun, waktunya kapan? Sekarang. Maka di Quran dikatakan, mereka yang suka mengatakan besok masih ada waktu, itu adalah mereka yang sedang menipu dirinya sendiri. Nah, ini lanjut. Jadi kita sekarang sedang nonton video kita? Yes. Berwujud? Nyata. Kenapa Bapak Ibu lahirnya ada yang di sini. Itu video. Kenapa lahirnya dari ayah ibu yang itu, bukan yang itu. Itu semua Bapak Ibu tidak bisa ditolak. Gak bisa ditolak. Tidak ada tempat buat berlari. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ya. Ada wajah yang pada hari itu berseri-seri. Ada? Ada nggak Bapak Ibu lihat orang yang kehidupannya damai, penuh keberkahan, rumah tangganya bagus, anak-anaknya lucu-lucu, cucu-cucunya lucu-lucu. Hidupnya penuh dengan kedamaian, wajahnya berseri-seri. Ingat ya, saya tidak bicara wajah luar. Saya bicara wajah batin. Ada nggak? Ada. Banyakan mana yang berseri-seri dengan yang muram? Ya. Asli, kelihatan di sini juga, ya. Ya, di sini kelihatannya yang berseri-seri ya 1% lah. Ila robiha nadiroh. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, ini kenapa dia berseri-seri? Lihat saya. Karena dia itu sudah tidak terjebak benar salah, baik buruk, senang tidak senang. Kenapa? Karena sudah bisa melihat apapun di semesta ini manifestasi dari dia. Energi yang sama yang sedang menari dalam wujud yang beragam. Gak ada yang ditolak. Tidak terjebak benar salah, baik buruk. Tidak ada lagi penghakiman. Makanya mereka yang sudah selesai dari penghakiman, lihat, mereka damai. Kekotoran batin kita Bapak Ibu berasal dari penghakiman. Sok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngomongkan orang, kan yang diomongkan pasti keburukannya. Apakah buruk itu di orang itu atau sudut pandang kita pada orang itu? Tah eta. Padahal buruk itu adalah penilaian kita pada orang. Belum tentu orangnya buruk. Dan penilaian kita itu dibahas seolah-olah kita benar. Aduh lucu. Maka di Quran disebut, kalau kita membicarakan keburukan orang itu, sama dengan kamu memakan bangkai saudaramu sendiri. Banyak gak Bapak Ibu yang menghujat orang lain? Banyak gak? Itu yang menghujat itu, dia itu punya persepsi yang salah terhadap orang. Bukan orangnya, belum tentu.
Tapi memang dia tidak sadar ya. Ya itu dah can kiamat ya. Hari dongeng kiamat mah pintar, lancar saya tahu. Loba da muridna. Wujuhun yaumaidin nasirah. Wajahnya pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya mereka melihat. Bapak Ibu, apakah melihat Allah itu harus nunggu hancur gitu alam semesta ini? Jawab batu. Kan Allah itu ada sekarang. Disebutnya juga keberadaan. Kan Allah itu sang kehadiran. Bahkan ada. Wujud dalam diri kita. Jadi napas kita, detak jantung kita. Karena kehadiran dia sekarang di sini. Justru hidup kita menjadi berwibawa. Tubuh kita ini hebat. Karena ada Allah, Bapak Ibu. Kalau nggak ada Allah, saya juga tidak bisa ceramah. Bayangkan oleh kita selama ini, kita diajarin melihat Allah tuh kayak cenah di itu. Ting di mana? Sedangkan di ayat ini dikatakan, orang yang berseri-seri itu karena apa? Satu, sudah kenal kepada Allahnya. Yang kedua, dia melihat di alam semesta ini semua adalah cerminan dari dirinya. Tidak ada yang perlu dihakimi. Kalau sudah begitu Bapak Ibu. Kalau sudah di titik itu kesadaran kita, Bapak Ibu, banyak uang juga, tenang hidup itu. Ya, Pak Yanto. Tuh ada Pak Direktur tuh, Pak Suyanto itu. Dr. Suyanto. Pebisnis beliau tuh, banyak bisnisnya. Gitu. Jadi, ya Bapak Ibu, harusnya hidup ini menakjubkan kalau tahu ilmunya. Kenapa tidak menakjubkan, belum menakjubkan? Ya, karena kita banyak tersesat. Ya, dari jalan diri kita sendiri. Ulangi ya. Jadi yang berseri-seri itu apa tadi? Ila rabbiha nadir. Kepada Tuhannya mereka melihat. Jadi, ke dalam dia melihat Tuhan. Keluar dia melihat Tuhan. Kemanapun dia memalingkan wajah, yang dia lihat adalah Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Allah meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu malingkan wajah, hanya melihat wajahnya Allah. Gak ada lagi di sini baik buruk benar salah. Gak pusing lagi tuh otaknya. Itulah yang namanya damai. Itulah surga Bapak Ibu. Oke, sekarang lanjut. Ayat yang ke 23, 24. Wujuhu yauma idin basirah. Ada juga wajah-wajah yang muram. Tahu yang muram? Loba pikiran. Segala dipikiri. Orang lain beli mobil, dia yang pusing. Orang lain rumahnya baru, dia yang pusing. Orang lain jabatannya naik, dia yang pusing. Coba lihat wajah-wajah kayak gitu. Muram. Kayak uka-uka. Nah, untuk menutupi wajah muramnya akhirnya dibedakin. Dimerah-merah. Terus dikasih topeng baru. Pengen disebut awet muda. Pengen disebut cantik banget. Perlu validasi. Dasar si muram. Ya. Bapak Ibu, ternyata wajah lahir ini cerminan dari wajah batin. Lihat tuh orang yang tidak suka dengan kebahagiaan orang, puas kalau orang lain jatuh. Lihat wajahnya itu. Lihat wajahnya, mengerikan. Mau dandan kayak apapun, tetap aja mengerikan. Ini saya ini sekarang ya Bapak Ibu. Kelemahan saya tuh bisa melihat itu. Itu. Yang ada tuh di sini cuman rasa iba, pengen nangis, kasihan. Tapi kalau orang yang tidak menyadari mau gimana? Karena kita itu hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Kalau tidak bisa ditolong, tidak mau ditolong, nggak bisa. Mau pakai ubel-ubel, mau pakai apa tuh? Apa namanya ini?
nusok palit teh. Tas sorban. Palit kasih mandiri. Eta. Sedih. Muram. Yang keluar dari mulutnya juga ucapan-ucapan yang memecah belah. Menghujat orang. Bapak Ibu, sering melihat yang begitu? Aduh. Nah, jadi kalau lihat yang begitu tuh bukan benci, bukan. Kasihan. Tapi mau nggak dia ditolong? Itu masalahnya, dia itu sudah memposisikan diri sebagai orang yang tahu. Padahal dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dan diposisikan oleh sosial, oleh masyarakat, seolah-olah dia itu orang yang paling tahu. Hese, Bapak Ibu diomen. Susah diperbaiki. Makanya Bapak Ibu yang polos kayak gini, kayak anak kecil ini calon-calon ahli surga. Ya Bapak Ibu polos nih ya. Polos. Jadi kayak anak kecil. Belajar untuk menghilangkan semua program-program. Ganti dengan yang baru. Ingin menuju kehidupan yang beribadah. Ini kan kayak anak kecil.